selamat datang di YouTube channel saya. Berikut adalah video sosialisasi program kebijakan pemerintah. Selamat menyaksikan. Merah, udah dari tadi merah ya. Oh, oke. Baik, Bapak Ibu, saya mulai untuk sosialisasi hari ini. Jadi, hari ini adalah sosialisasi program Indonesia Pintar. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya saya akan share screen terlebih dahulu. Apa sudah terlihat? Sudah. Sudah, baik. Saya mulai. Jadi hari ini kami mengadakan sosialisasi program Indonesia Pintar yang merupakan program kebijakan distributif pemerintah. Latar belakang dari kebijakan PIP ini adalah pendidikan merupakan hak setiap warga negara. Masih banyak anak yang beresiko putus sekolah karena keterbatasan ekonomi, maka pemerintah meluncurkan program Indonesia Pintar untuk membantu biaya pendidikan siswa dari keluarga kurang mampu. Dan seperti yang tadi saya sebutkan, program ini merupakan salah satu bentuk kebijakan distributif dalam bidang pendidikan. Lalu, apa saja isi kebijakannya? Isi dari kebijakan program Indonesia Pintar adalah memberikan bantuan dana pendidikan kepada peserta didik yang memenuhi syarat. Bantuan tersebut digunakan untuk kebutuhan sekolah seperti seragam, buku, alat tulis, dan transportasi. Lalu penyaluran bantuan sendiri dilakukan melalui rekening bank penyalur. Lalu siapa sasaran utama dari program ini? Jadi, sasaran utama dari program ini adalah siswa dari keluarga miskin atau rentan miskin. Tujuan dan manfaat program Indonesia Pintar. Tujuan dari program ini adalah meningkatkan akses pendidikan, lalu mengurangi angka putus sekolah, juga mendukung program wajib belajar 12 tahun. Manfaat dari program ini sendiri adalah meringankan pendidikan keluarga, meringankan biaya pendidikan keluarga, yang kedua membantu kebutuhan belajar siswa, lalu mendorong pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan. Karena itu adalah tugas dari pemerintah. Lalu apa saja persyaratan dan akses layanan? Persyaratannya adalah warga negara Indonesia, usianya 6-21 tahun dan masih bersekolah. Lalu persyaratan selanjutnya adalah berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin, memiliki NISN dan diusulkan oleh sekolah. Jadi yang bisa mendaftar program ini adalah memang anak-anak yang sudah terdaftar di sekolah, karena nanti yang akan mendaftarkan mereka itu dari pihak sekolah. Lalu cara mengaksesnya adalah tadi sekolah itu mengusulkan calon penerima. Jadi kan ada beberapa syarat ya. Tadi kan syaratnya dari keluarga rentan miskin, terus terkait usianya, makanya sekolah mengusulkan calon penerima. Lalu setelah sekolah itu mengusulkan calon penerima, pemerintah akan melakukan verifikasi data. Setelah data itu sudah diverifikasi, memenuhi persyaratan, dan ditetapkan sebagai penerima program Indonesia Pintar, maka nanti dana yang disalurkan itu adalah melalui bank penyalur. Lalu, adakah kendala dari pelaksanaan program Indonesia Pintar? Pasti ya, kalau misalkan yang namanya kebijakan itu pasti ada berbagai kendala. Nah, kendalanya itu apa saja? Kendalanya adalah data penerima belum sepenuhnya akurat. Makanya itu perlu tadi verifikasinya itu baik dari sekolah itu sudah memverifikasi sesuai dengan persyaratan bahwa ya memang mereka dari keluarga yang miskin atau rentan miskin. Itu yang utama karena tadi tujuannya adalah untuk meringankan keluarga miskin atau rentan miskin supaya mendapatkan kesempatan yang sama di dalam pendidikan di Indonesia. Lalu kendala yang kedua adalah sosialisasi program itu belum merata. Ya,
kita mengakui ya bahwa sosialisasi program sendiri itu kenapa belum merata, karena Indonesia itu kan luas ya, jadi memang dibutuhkan sosialisasi program, terutama di daerah-daerah yang, mungkin daerah di luar Jawa yang susah akses atau, susah koneksi internet. Sebenarnya sosialisasi sendiri tidak perlu datang misalkan ya, kita bisa melalui, daring atau online seperti ini. Lalu kendala yang ketiga adalah masih ada penyalahgunaan dana bantuan. Seperti apa sih penyalahgunaan dana bantuan? Misalkan tadi karena datanya belum sepenuhnya akurat, eee, jadi dana itu disalahgunakan. Jadi orang-orang itu sebenarnya dia mampu, tapi tetap didaftarkan atau dia mendaftar dengan tadi, cari syarat misalkan menunjukkan bahwa dia miskin atau rentan miskin. Jadinya ketika dia dapat, atau dana itu tersalurkan, tidak digunakan untuk tujuan pendidikan. Nah itu, eee, kendala yang ketiga. Kendala ketiga ini timbul karena tadi kendala yang pertama, karena belum, akuratnya data penerima yang diusulkan untuk menerima program ini. Nah lalu strategi apa sih untuk mengatasi kendala tadi? Strategi yang pertama tentu memperbarui data secara berkala dan ini juga membutuhkan waktu dan tahapan karena tadi pasti akan melibatkan beberapa, eee, instansi ya, misalkan terkait data, baik itu dari kependudukan bahwa, mereka memang benar-benar membutuhkan itu, makanya perlu pembaruan data dan perlu koordinasi antar instansi. Lalu strategi yang kedua adalah meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat. Kalau misalkan kita tidak bisa datang langsung misalkan, kan bisa online dan tentunya harus fasilitasi oleh, internet yang bagus ya kalau misalkan itu sosialisasinya melalui daring atau online. Lalu strategi yang ketiga adalah memperkuat pengawasan penggunaan dana. Jadi, setelah dana itu tersalurkan perlu juga adanya, evaluasi atau iya, evaluasi atas, dana itu gitu. Apakah benar-benar digunakan, lalu apakah sudah tepat sasaran, itu, perlu kita lakukan strategi tersebut. Lalu mekanisme partisipasi masyarakat, seperti apa sih mekanisme atau partisipasi dari masyarakat? Tadi yang terlibat kan seperti sekolah. Sekolah itu mengusulkan dan memverifikasi data siswa. Tentunya harus yang sesuai ya Bapak Ibu. Jadi supaya, program ini tepat sasaran. Yang kedua, orang tua memastikan bantuan digunakan untuk kebutuhan pendidikan. Jadi, kebutuhan pendidikan itu seperti misalkan, seragam atau buku atau, kalau sekarang kan daring atau online ya kebanyakan ada beberapa pelajaran sekolah itu menerapkan sistem daring, maka misalkan handphone yang diperlukan gitu ya, bisa juga, tapi tentunya dengan, apa ya namanya, dengan syarat-syarat atau ketentuan yang harus kita cek terlebih dahulu. Lalu partisipasi yang ketiga adalah masyarakat itu dapat melaporkan apabila terdapat penerima yang tidak sesuai, gitu. Jadi supaya tepat sasaran, jangan malah ikut-ikutan, "Oh ya udah biar dapet, kita ini deh daftar sebagai keluarga miskin," misalkan, janganlah. Jadi, eee, kita juga harus punya mindset bahwa program pemerintah ini harus tepat sasaran, jadi ya kita lakukan dengan benar gitu. Lalu yang keempat adalah peserta didik memanfaatkan bantuan secara bertanggung jawab. Ya, sesuai peruntukannya, misalkan ya untuk keperluan sekolah. Kalau bukan untuk keperluan sekolah atau di luar keperluan sekolah ya jangan gitu ya. Lalu eh kesimpulan yang dapat kita ambil bahwa program Indonesia Pintar ini merupakan kebijakan distributif pemerintah yang bertujuan memperluas akses pendidikan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu melalui bantuan biaya pendidikan. Yang kedua adalah keberhasilan PIP ini bergantung pada ketepatan sasaran penerima, pemanfaatan dana sesuai kebutuhan pendidikan, serta kerjasama antara pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat. Karena tanpa adanya kerjasama dari, pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat itu tentu
kebijakan pemerintah. Kebijakan apapun dari pemerintah jika tidak ada kerjasama antara pemerintah, masyarakat, atau sasaran itu tidak akan berjalan. Jadi kerjasama itu sangat penting dan sangat diperlukan. Yang ketiga adalah pelaksanaan yang tepat. Program Indonesia Pintar ini diharapkan mampu mengurangi angka putus sekolah, lalu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mewujudkan pemerataan pendidikan di Indonesia. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa mari bersama mendukung program Indonesia Pintar untuk mewujudkan pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh anak Indonesia. Nah, demikian paparan sosialisasi dari kami. Jika ada pertanyaan, silakan kami beri kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Silakan, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Baik, Ibu Ita, terima kasih atas paparannya. Ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, satu, ini mengapa masih ada anak yang lulus sekolah meskipun sudah ada program Indonesia Pintar? Yang putus sekolah maksudnya. Mengapa masih ada anak yang putus sekolah meskipun sudah ada program Indonesia Pintar? Dan yang kedua, bagaimana jika ada siswa yang layak menerima tetapi tidak mendapatkan bantuan? Nah, mungkin cukup itu aja Bu Ita. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Arief. Yang langsung saya jawab aja ya. Yang pertama, mengapa masih ada anak yang putus sekolah meskipun sudah ada program Indonesia Pintar ini? Jadi, PIP ini membantu meringankan biaya pendidikan. Nah, sementara penyebab putus sekolah itu kan tidak hanya faktor ekonomi, mungkin ada faktor lain seperti kondisi keluarga, lingkungan, misalkan mungkin pernikahan dini, atau anak harus bekerja, serta kurangnya motivasi belajar. Jadi, PIP itu memang perlu didukung oleh program lain dan peran keluarga serta sekolah. Seperti yang tadi saya sampaikan, PIP itu tidak akan berjalan tanpa kerjasama dari pemerintah, orang tua, lalu siswa sendiri, lingkungan gitu. Jadi kan tidak melulu faktor ekonomi anak putus sekolah itu. Sementara PIP sendiri hanya meringankan biaya pendidikan. Jadi ya perlu tadi Pak, perlu didukung oleh program-program lain serta peran dari keluarga. Lalu yang kedua, itu sudah terjawab ya Pak? Sudah terjawab ya Pak Arief yang pertama. Yang kedua, bagaimana jika ada siswa yang layak menerima tapi tidak mendapatkan bantuan? Nah, orang tua bisa melapor, karena kan ini program pemerintah ya. Insya Allah kalau sosialisasinya sudah merata, seharusnya semua sudah tersosialisasi. Tapi kalau misalkan belum, nanti masyarakat atau orang tua sendirilah bisa melapor kepada pihak sekolah agar datanya itu dapat diperbarui, selalu sekolah bisa mengusulkan data tersebut kepada Dinas Pendidikan sesuai mekanisme tadi yang berlaku, ada syaratnya, lalu pihak sekolah yang melaporkan atau mendaftarkan calon penerima. Maka diperlukan pembaruan data secara berkala, sangat penting ya untuk pembaruan data supaya bantuan ini bisa tepat sasaran. Seperti itu Pak Arief, sudah terjawab ya? Cukup atau? Baik, terima kasih Bu Ita. Baik. Selanjutnya ada pertanyaan? Silakan. Saya izin bertanya Ibu. Ya, Silakan. pertanyaan pertama, apakah bantuan PIP ini itu boleh digunakan untuk membeli handphone? Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, boleh dijelasin sedikit nggak Bu, perbedaan dari PIP dengan program Keluarga Harapan atau PKH? Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih Bu. Baik, Mbak Vira.
bantuan PIP boleh nggak sih buat beli handphone gitu? Pada prinsipnya sih dana PIP itu digunakan untuk menunjang kebutuhan pendidikan. Nah, kalau misalkan handphone itu sendiri memang diperlukan untuk kegiatan belajar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, penggunaannya itu dapat dapat dipertimbangkan. Namun, dana itu tidak boleh digunakan untuk kebutuhan yang tidak berkaitan dengan pendidikan. Jadi ya boleh kalau memang itu bisa menunjang kebutuhan pendidikan. Yang pertama. Yang kedua tadi perbedaan PIP dengan PKH atau program keluarga harapan. Baik, eee, penjelasan singkat ya. PIP itu merupakan bantuan khusus untuk mendukung biaya pendidikan peserta didik. Jadi PIP ini khususnya untuk biaya pendidikan aja, mendukung biaya pendidikan. Sementara PKH atau program keluarga harapan itu adalah bantuan sosial bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin untuk mendukung berbagai aspek kesejahteraan seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Gitu. Jadi kalau PKH itu bisa untuk pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, tapi kalau PIP itu hanya khusus untuk mendukung pendidikan, biaya pendidikan. Seperti itu. Apa sudah jelas, Mbak Vira? Sudah sangat jelas Ibu, terima kasih banyak atas jawabannya. Oke, baik. Kalau misalkan sudah tidak ada, mungkin akan kami akhiri untuk sosialisasi ini dan semoga sosialisasi atau program ini dapat berjalan dan dapat kita sosialisasikan juga, seperti itu. Baik, terima kasih partisipasinya kepada Bapak Ibu semua. Saya akhiri dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video praktek sosialisasi program kebijakan pemerintah. Sampai jumpa di video-video pembelajaran lainnya. Terima kasih.